warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar wa na'udzubillahi minan nar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali membahas kitab ini. Ini pertemuan yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya ya, dengan mendatangi majelis ilmu, mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi keluarga kita semuanya, mengumpulkan kita nanti di surganya yang luas seluas langit dan bumi. Innahu lidzalika wal qadiru alaih. Tapi kita masuk ke poin yang keempat ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala wa inna min qablikum ala wa inna man qablakum min ahli kitabi. Ketahuilah bahwa orang-orang yang sebelum kalian, min ahlil kitabi, dari ahlul kitab, al-yahudi wal nasara, iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Mereka telah berpecah belah menjadi 72 golongan, 72 keyakinan. Ala sintaini wa sab'ina millah, disebut dengan millah karena setiap dari kelompok-kelompok tersebut memiliki ajaran, memiliki cara beribadah, memiliki manhaj yang dengannya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu tidak dibenarkan dalam agama, maka disebut dengan millah ya. Inilah kondisi umat sebelum kita, berpecah belah menjadi berkelompok-kelompok. Dalam beberapa hadis, Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan, Nasara menjadi 72 golongan. Ya. Yang setiap golongannya itu memiliki keyakinan, memiliki ajaran yang dengannya mereka bangga, farihina, ya, bangga dengan ajaran-ajarannya, dan semuanya mengaku mereka di atas kebenaran. Dan ingat, hanya satu di antara 71 golongan atau 72 golongan yang diselamatkan dari gilatan api neraka. Ya. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya millah ini, agama ini, agama Islam. Subhanallah. Ya, agama Islam, agama yang kita yakini, yang kita anut, sataftariqu ala 73, ya, ala 73, akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 millah. Dan ini bukan pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena faktanya di lapangan agama ini sudah terpecah menjadi ribuan millah. Ya. Dari yang penyimpangannya sedikit
ke penyimpangan yang luar biasa sampai-sampai sebagian dari mereka keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Subhanallah. Dan ini kita lihat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ini juga pelajaran buat kita untuk tidak usah berusaha untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berpecah belah. Karena ini sebuah kepastian, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin 73 golongan ini bersatu. Mustahil. Karena ini salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berdoa 3 doa, 2 dikabulkan, 1 tidak. Ini yang tidak dikabulkan, umatnya tidak berpecah belah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu punya tujuan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kita siapa yang terbaik di antara kita dari amalan-amalannya. Dan tentu sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, sayati ala ummati kama yati ala Bani Israil, akan datang atas umatku sebagaimana telah datang kepada Bani Israil. Bani Israil terpecah menjadi 71 golongan, 72 golongan, maka umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu sebuah kepastian. Maka tidak usah kita berusaha mengajak mereka bersatu. Iya. Bersatu. Kewajiban kita adalah mencari kebenaran, memahaminya, kemudian meyakininya, mengamalkannya, dan bersatu di atas kebenaran tersebut. Ya, karena setiap jalan, setiap kelompok, setiap milah pasti ada dai-dainya, pasti ada ustaz-ustaznya, pasti ada tokoh-tokohnya. Yad'u ilaihi, yang mengajak kepadanya. Itulah du'atu ila abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Faman ajabuha, siapa yang merespon dakwah mereka, kadzafuha, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maka kewajiban kita ikhwan fillah belajar, kemudian memahami, meyakini dan mengamalkan serta kokoh di atas satu kelompok ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Taib sintani wa sab'una finnar. 2 dari 73 golongan itu di neraka. Artinya diancam neraka. Diancam neraka. Kenapa? Karena mereka menyelisihi jalan yang benar. Iya. Penyimpangan mereka tergantung sejauh mana mereka berpisah atau menjauhi Al-Quran dan Sunnah. Semakin mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka semakin besar penyimpangan mereka dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wahidatun fil jannah, satu di antara mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, subhanallah. Wahiyal jamaah. Inilah al-jamaah. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa hasanahu al-Hafiz. Ya. Dihasankan Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ya. Hasan, ini hadis yang sahih. Subhanallah. Jadi yang selamat siapa? Al-jamaah. Orang yang bersatu di atas apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-jamaah itu bukan diukur banyaknya orang. Bukan diukur banyaknya yang berkumpul di atas kebenaran tersebut. Bahkan satu pun yang berada di atas kebenaran itu disebut dengan al-jamaah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah itu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu apa yang mencocoki kebenaran Al-Quran dan Sunnah walaupun kalian satu orang. Walaupun satu orang. Ya, subhanallah. Itu al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah dalam Islam secara definitif, walaupun banyak definisi para ulama, hanya ada 2. Jamaatul haqqi, jamaah yang bersatu di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Pimpinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya salaf itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya jamaatul haqq. Ya. Siapapun yang keluar dari jamaah ini, maka dia pasti menyimpang, pasti menjadi ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua, jamaah itu jamaah bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang muslim. Itu namanya jamaah. Pimpinannya ini siapa? Ya, kepala negara.
pimpinan satu kaum di sebuah tempat, di sebuah negeri. Ya, kalau kita sekarang lagi berjamaah di bawah kepemimpinan presiden, ya, dan kita diperintahkan untuk bersabar dalam perkara ini, ya. Maka ini siapapun yang keluar dari jamaah yang kedua ini, dia juga menyimpang. Dia juga apa? Ahlul bidah. Ahlul bidah. Ya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, siapa saja yang mendoakan ke pemimpin, maka persaksikan dia itu ahlu sunnah. Begitupun sebaliknya, siapa yang mencela pemimpin atau keluar dari kepemimpinannya, persaksikanlah bahwa dia adalah ahlul bid'ah wal hawa. Ya. Subhanallah. Kita diuji, apalagi zaman sekarang ya, betul-betul diuji kita. Makanya kalau nggak mau pusing, nggak usah banyak lihat medsos. Antum lihat banyak medsos, semakin pusing antum. Semakin pusing kita. Akhirnya terbawa emosi. Benar juga ya, benar juga ya, benar juga ya. Sakit hati ini. Ya. Baik, maka kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dan teguh di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang Muslim. Ya, tidak mengganggu urusan mereka. Ya, tidak mengganggu urusan mereka. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain, kullum finnar illa millatan wahidah. Semua diancam neraka. Semua diancam neraka, 72 golongan diancam neraka. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Paling kalau di dunia ini paling di BAP diancam 7 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara kan? Di Indonesia tidak ada hukuman 40 tahun penjara, ada? Enggak ada kan? Maksimal 20 seumur hidup. Itu pun bisa di korting. Ya. Jadi 2 tahun. Iya. Itu paling itu ancamannya. Dunia itu paling itu ancaman, ikhwan. Tapi kalau di neraka, subhanallah, di akhirat kullum finnar, semua diancam neraka, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tapi karena belum terjadi, jadi orang enggak biasa saja. Ya. Illa millatan wahid, kecuali satu yang aman daripada ancaman api neraka. Siapa itu? Ma ana alaihi washabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi orang yang mengikuti jalannya Nabi, mengikuti jalan para sahabat, itu aman daripada ancaman api neraka. Ini terkait dengan bid'ah ya. Iya. Artinya kita jangan kalau terjatuh kepada maksiat itu manusiawi. Tidak ada manusia yang selamat dari dosa maksiat hawa nafsu. Waalaikumsalam. Tidak ada yang selamat seperti itu, ikhwan. Tapi jangan main-main di perkara bid'ah. Enggak apa-apa, coba-cobalah. Terjatuh nanti taubat. Iya kalau taubat, kalau enggak taubat, subhanallah. Iya. Maka siapa yang berjalan di atas jalannya Nabi dan jalannya para sahabat, itu yang dijanjikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya tidak pernah berdusta. Ya. Ucapan keduanya ucapan yang paling benar. Janji Allah dan janji Rasul adalah janji yang paling benar. Ya. Subhanallah. Maka teguh di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, teguh di atas jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sahabat itu seperti bintang. Bintang itu tugasnya pengaman langit. Pengaman langit. Idza zahabatin nujum, ya, atama tu'adu lis sama. Kalau bintang itu pergi, maka datang apa yang dijanjikan kepada langit. Begitu juga para sahabat itu, kalau sahabat pergi, maka terjadi fitnah. Dan itu dia yang dijanjikan kepada umat ini, perpecahan. Maka jadikan para sahabat sebagai nujum, bintang, penunjuk jalan, pelempar syubhat-syubhat, penghias kita di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat tidak ada yang menyimpang satupun, ikhwan. Tidak ada yang berbuat bid'ah satupun, tidak ada. Ya, di antara 120.000 lebih tidak ada yang berbuat bid'ah, tidak ada.
Ini dipersaksikan oleh para sahabat. Dipersaksikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendatangi Harura mengatakan, tidak ada sahabat di antara kalian. Aku datang membawa pesan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak melihat satupun sahabat di antara kalian. Subhanallah. Ayo. Karena mereka adalah orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik, orang-orang yang dilahirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani Nabi untuk berjihad, menemani Nabi untuk menegakkan agama. Dan mereka adalah manusia pertama yang menerima dakwah dan menyampaikan kepada kita. Maka mustahil mereka bersepakat dalam kesesatan. Mustahil itu. Ya, berbeda dengan agama lain, mereka sepakat untuk membuat kesesatan sehingga merubah agama, bahkan mengganti yang baru. Kalau ini enggak, para sahabat tidak demikian. Maka sungguh kurang adab orang-orang Syiah yang mengatakan para sahabat kafir sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 5 orang saja. Subhanallah. Ini kekurangan ajaran yang luar biasa dari orang-orang Syiah ini dan orang-orang yang semisalnya yang mengikuti ideologinya, ya. Baik. Jadi kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Dan inilah kebenaran ikhwani fillah, tidak ada kebenaran selain mereka. Ya. Jadi kalau dikatakan jalannya salaf terbaik, iya. Jalannya manhajnya sahabat terbaik, iya. Salafi, iya. Ya. Paling selamat, iya. Yang lain diancam api neraka. Ya. Ente paling benar. Ya, saya mengikuti jalan yang paling benar. Ya, saya mengikuti jalan yang paling benar. Ya. Buktinya apa ikhwani fillah? Di antara para sahabat itu sudah ada yang dipastikan masuk surga sebelum mereka meninggal dunia. Ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Zubair fil jannah. Ya, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Mereka dipastikan masuk surga sebelum meninggal dunia. Ada yang kemuliaan lebih baik daripada itu, ikhwan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita sujud, kita puasa, kita berzikir, baca Al-Quran, menghadiri majelis untuk apa? Untuk apa? Biar kita dimasukkan ke dalam surga. Itu belum pasti. Ya tak? Para sahabat sudah dipastikan masuk surga, ikhwan fillah. 1.400 orang yang berbayat di bawah pohon Syajaratul Ridwan. Ya. Berbayat di bawah pohon 1.400 orang, semuanya masuk surga. Perang Badar, veteran perang Badar 300 lebih dipastikan masuk surga. Ya, subhanallah. Subhanallah. Maka jalan terbaik dan paling benar jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, manhajus salaf. Manhajus salaf. Karena ini kebenaran, maka pasti banyak yang menentang. Pasti banyak yang menentang, ya. Kalau manhajnya di sana sini senang, apa? Sana senang, sini senang, apa namanya, pramuka, yang tidak banyak yang benci, Pak. Orang suka itu. Orang suka. Ya, orang suka. Ya. Karena bisa masuk kemana-mana katanya. Itu toleran. Orang ini toleran, bisa masuk kemana-mana. Subhanallah. Toleransi tidak begitu, ikhwan fillah. Salah ya salah, benar ya benar. Toleransi itu yang benar adalah, toleran yang benar adalah apa yang menyesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu tidak toleran namanya. Tidak apa? Tidak toleran. Taib, ini kita harus pegang kuat ini, ikhwan fillah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini dijamin masuk surga insyaallah. Ya, siapa menempuh jalan ini dengan lurus, istiqomah, mewujudkan tauhid dengan benar, menghindari syirik besar, menghindari syirik kecil, menjauhi bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat. Ya, menjauhi dosa-dosa maksiat. Walaupun terjadi dia beristighfar. Berkata para ulama, orang ini masuk surga tanpa hisab. Bukan saya berkata, ulama.
yang mewujudkan tauhid dalam hidupnya, menghindari tauhid syirik besar, syirik kecil, tidak melakukan bid'ah, menjauhi bid'ah, khurafat, syahwat. Ya. Orang seperti ini dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa apa? Tanpa hisab. Ya, ini bukan saya berkata, ini para ulama. Para ulama di antaranya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya Karimur Rahman. Ya, bukan berarti kita pasti masuk surga, enggak. Makanya kita tidak sebut individu-individu ya. Ya. Tidak seperti orang itu mengatakan saya punya kapling di surga. Saya punya kapling di surga. Saya bisa memasukkan orang ke dalam surga terserah saya, subhanallah. Nabi saja tidak pernah ngomong begitu. Tapi ada orang mengatakan demikian, manusia yang hidup di tahun 2000-an. Subhanallah. Baik. Maka kita berdoa ikhwan fillah agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas jalan ini. Ya. Baik, kita harus memperkuat diri dengan menimba ilmu, banyak berdoa, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Pegang kuat-kuat ini. Ma'ana alaihi washabi. Ya. Apa yang aku dan para sahabatku jalani. Ya. Subhanallah. Baik, yang kelima, an-nuqtah. Yang kelima, poin yang kelima. Ya. Poin yang kelima. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia. Sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan dalam hitungan 15 orang dia sudah masuk dalam golongan ini yang masuk dalam Islam. Yang kedua betisnya lebih berat daripada gunung Uhud. Ini Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini adalah salah satu orang yang boleh masuk ke rumah Nabi tanpa izin. Itu. Ini Abdullah bin Mas'ud yang menyaksikan lebih daripada 70 surah turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah itu ada 114. Beliau menyaksikan lebih 70 surah. Ya. Artinya menyaksikan Nabi ketika Nabi mendapatkan wahyu. Ada di samping beliau. Ya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Suatu saat Nabi membuat garis. Ya. Dengan tangannya. Nabi mengambil ranting, kemudian Nabi menggaris dengan tangannya, membuat garis. Ya. Membuat garis yang lurus pasti. Khattan biyadi. Summa qala, kemudian Nabi SAW berkata, "Hada sabilullahi mustaqiman." Garis ini yang Nabi buat barusan, beliau katakan ini jalannya Allah yang lurus. Jalannya Allah yang lurus, karena memang jalan Allah itu disifati dengan al-mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka hadza sabilullahi mustaqiman, ini jalan Allah yang lurus. Ya. Jadi jalan Allah itu disifati dengan apa? Lurus, karena jalan yang lurus itu adalah jalan yang paling cepat menyampaikan kepada tujuan. Ya, daripada jalan yang belok-belok. Ya. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Perhatikan. Kemudian Nabi membuat garis khutut. Khututan itu jamak dari khattun, khattani, khututan. Jamak itu lebih dari, kalau bahasa Arab jamak itu lebih daripada dua. Kalau dua belum jamak. Kalau Indonesia dua sudah jamak tak? Ya, tapi kalau Arab, bahasa Arab itu 3 ke atas itu baru disebut dengan jamak, jam'un. Maka Nabi membuat jalan yang banyak, ya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan yang lurus ini. Khututan an yaminihi wa shimalihi. Ya. Maka dalam agama itu ada namanya ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Kalau yang kanan itu meremehkan, kalau yang kiri itu berlebihan.
Dan setan itu masuk dalam dua perkara ini, Pak. Setan itu pasti masuk dalam perkara ini, dua perkara ini. Kalau suatu perintah agama, imma ditimbulkan dalam perasaan atau pikiran seseorang untuk meremehkan perintah, dan itu banyak kita lihat. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak ada yang ke masjid. Tanggung katanya, tanggung. Ya. Ada boleh tanggung, yang penting makan. Ketika mau makan, nah, tanggung, udah lapar tanggung, boleh itu. Ya. Atau setan itu menyesatkan manusia dari sisi berlebihan dalam beribadah. Itu selalu dimasuki syaitan. Itu pintunya. Itu apa? Pintunya. Maka an yaminihi wa shimalihi. Summa qala, kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subul. Nih, Nabi menyebutkan dengan kalimat jamak, hadhihi subul. Jalan-jalan ini yang garis-garis yang banyak ini disebut dengan as-subul. As-subul itu jamak dari sabilun. Sabilun satu jalan, sabilani dua jalan, as-subul banyak jalan. Ya, banyak jalan. Hadis subul, jalan-jalan ini, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ya, tidak satu pun dari jalan ini yang banyak ini kecuali di atasnya atau padanya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Syaitan itu dalam bentuk jin dan manusia. Ya. Jadi ada dai-dainya, ikhwan. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, jalan ini di sampingnya itu ada tirai-tirai. Ada pintu-pintu yang ditutup dengan tirai. Nah, pintu ini enggak ada daun pintunya. Jadi hanya sebatas tirai saja. Berarti khatir, bahaya sekali kan? Kalau pintu kan masih bisa. Kalau jatuh tertahan, kalau tirai enggak ada. Ya. Kata Nabi, jangan buka tirai itu. Jangan buka apa? Tirai. Kalau kamu buka tirai itu, Anda akan terjatuh di dalamnya. Itu peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Maka di dunia fakta ini, ikhwan fillah, tidak ada satupun kesesatan kecuali ada ustadznya dan ada pengikutnya. Ya kan? Dan pasti ada pengikutnya. Mau banyak mau sedikit pasti ada pengikutnya. Mengalahkan Nabi. Nabi itu ada nggak ada pengikutnya? Ya, Pak? Nabi itu kan ada yang tidak ada pengikutnya. Ini pasti ada pengikutnya, ikhwan fillah. Ya, karena ada dai-dainya yang mengajak kepadanya. Subhanallah. Maka kita betul-betul harus berhati-hati. Summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Karena lurus maka ikuti. Perhatikan, Allah mengatakan kalimat dimulai dengan kata hadza. Hadza itu dalam bahasa Arab ism isyarah, ya. Kata tunjuk. Hadza, ini. Kalimat hadza itu digunakan kalau bendanya jelas. Paham ya? Hadza liwaun. Hadza liwaun, ini bendera. Kalau tidak ada bendera nggak boleh saya bilang hadza liwa, karena nggak ada bendanya, nggak kelihatan. Hadza mukabbirus shaut, ini pembesar suara. Saya katakan, saya gunakan kalimat hadza karena bendanya jelas, ada, kelihatan. Maka Allah mengatakan, anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Karena lurus, fattabi'uhu, ikuti jalanku. Kemudian datang setelah larangan, wala tattabi'us subul, jangan ikuti banyak jalan, karena jalannya Allah cuma satu. Jalannya Allah cuma satu. Jangan ikuti banyak jalan, karena ada konsekuensinya. Apa itu? Fatafarraqu bikum an sabil. Kamu pasti akan terpecah belah dari jalan yang satu. Dari jalan yang satu. Ya. Kamu akan keluar dari jalan yang satu ini disebabkan mengikuti banyak jalan. Imam Mujahid mengatakan, apa itu subul? Imam Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyetor hafalan.
Dan bacaan di depan Abdullah bin Mas'ud lebih 30 kali. Dan beliau selalu menanyakan maksud setiap ayat yang dia baca. Ya. Kalau sekali mungkin kita berpikir mungkin masih ada salah. Ini 30 kali, Pak. Sebagaimana juga Nabi SAW menyetor hafalannya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril yatadarasu, ya, mempelajarinya. Beliau mengatakan as-subul al-bid'ah wasyahwat. Bid'ah-bid'ah dan syahwat. Ini tabi'in yang mengatakan. Jadi dari sini kita paham bahwa yang memecah belah orang dari jalan yang lurus, jalan yang satu itu bid'ah dan syahwat. Bid'ah dan syahwat. Ya. Subhanallah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah, ya, Allah mewasiatkan kepada kalian dengan jalan ini, mengikuti jalan ini. Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan ikhwani fillah, kalau kalimat la'alla, perhatikan ayat itu, la'alla, agar kalian. Kalau la'alla itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dipastikan bahwa siapapun yang mengikuti jalan pasti selamat. Pasti selamat. Iya. Siapa yang mengikuti jalannya Allah, jalannya Nabi SAW, pasti selamat. Iya. Mengikutinya zahiran wa batinan, ya, secara zahir dan batin. La'allakum tattaqun. Kalian pasti akan bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu bahasa sederhananya itu kita membuat pembatas dinding antara kita dengan neraka. Dengan api neraka. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah walaupun dengan setengah kurma. Karena bisa jadi itu menyelamatkan kalian dari api neraka. Kita takwa itu memberikan kita benteng. Kita membuat benteng antara kita dengan api neraka. Itu takwa. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Siapapun yang mengikuti jalan ini pasti bertakwa, ikhwan. Ya, pasti menjadi orang yang mukmin. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka akan beriman dengan iman yang benar dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, ya. Paham ya? Ya. Baik. As-sadisah, wa qala Syekh, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Beliau ini ulama Sunni, ulama salaf, berakidah akidah salaf, mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, beliau ini orang saleh. Bukan orang-orang yang dibayangkan bukan seperti orang-orang dibayangkan bisa terbang, bisa mengalahkan malaikat, bisa junub 40 kali dalam satu malam. Ya, saya pernah baca itu manaqib. Sebenarnya itu buku dialog antara Ustadz Salaf dengan Ustadz NU. Itu buku itu debat itu terjadi tahun 79. Belum lahir saya. Saya baca buku itu, subhanallah. Berarti sudah ada dulu, Pak, yang mengajarkan sunnah. Ya. Di situ subhanallah dibantah semua oleh beliau. Ada di situ Abdul Qadir Jilani bisa mengalahkan malaikat maut. Gara-gara ada muridnya, ada ibu nangis, lapor sama ada ibu yang meninggal anaknya, lapor kepada Abdul Qadir Jilani, nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Anak saya baru meninggal. Oh, tunggu sebentar katanya. Terbang. Ngejar siapa? Malaikat itu, malaikat maut. Bertarung itu. Kalah, malaikatnya diambil ruhnya, anaknya dikembaliin lagi. Subhanallah. Ini cerita khurafat Abdul Qadir Al-Jilani. Fi kitab Al-Ghunniyah, di kitabnya Al-Ghunniyah. Apa kata beliau? Ammal firqatun najiyah fahiya ahlus sunnah wal jamaah.
al-firqah najah, kelompok yang selamat. Dialah ahlus sunnah wal jamaah. Ucapan al-firqah najah ikhwan itu hanya keluar dari kalangan dari ulama-ulama salaf. Ya. Kelompok-kelompok bidah tidak berani mengatakan ini ikhwan. Tidak. Karena ada konsekuensinya. Karena hadis al-firqah najah itu menerangkan orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlus sunnah la isma lahum illa ismun wahid, dan ahlus sunnah tidak mempunyai nama, ya. Tidak ada nama lain, ya. Selain tidak ada nama lain kecuali satu saja, ismun wahidun, wa huwa ashabul hadis. Mereka lah ashabul hadis, pembawa hadis, penghafal hadis, pengamal hadis. Ya. Orang yang mengamalkan hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ahlul hadis wa in kana hifzuhu qalilan. Dia ahlul hadis walaupun hafalan hadisnya sedikit. Paham ya? Itu definisi secara umum. Jadi ahlul hadis itu tidak mesti yang hafal 1 juta hadis, iya itu ahlul hadis. Tapi orang yang memahami hadis, mengamalkan hadis, komitmen di atasnya, dia ahlul hadis, ashabul hadis. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi ini siapa yang mengatakan? Abdul Qadir Al-Jilani fi kitab Al-Ghunyah. Ya. Fi kitab Al-Ghunyah, ya. Beliau ini ulama yang mengakui Allah di atas arsy-Nya. Ya. Dan memang di Indonesia ini terkenal ini, memang Abdul Qadir Jilani. Saya dulu punya tetangga yang bisa begini, orang terbang, Pak. Nah, saya bilang, siapa guru Anda? Saya guru Bapak. Oh, Abdul Qadir Al-Jilani. Saya mikir siapa Abdul Qadir Jilani itu? Ini di mana? Oh, sudah meninggal ya. Tapi dia bisa datangi orang katanya. Wah, serem juga sih. Ya, apa namanya? Beliau ini orang Irak dan dikuburkan di sana. Maka kalau ada orang yang berdoa kepada Abdul Qadir Jilani, wahai Abdul Qadir Jilani begini-begini, berarti dia syiriknya luar biasa. Dia menganggap Abdul Qadir Jilani itu maha mendengar. Berdoa di sini di Kufah didengarkan. Itu kan syirik besar. Syiriknya parah. Jadi kita lanjut setelah salat Isya berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Naktatim bi kafarat majlis subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita masuk ke poin yang ketujuh, as-sabi'ah. Ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk berpegang teguh, an na'tasim, dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim al-hablul matin, tali yang kuat, al-mamdudu minas sama'i ilal ardi, yang dibentangkan dari langit ke bumi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang pada tali ini agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan al-aslu fil amri al-wujubu. Asal dari sebuah perintah itu wajib. Jadi kita wajib untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, bersatu di atasnya, ya, tidak bercerai-berai, menjadi kelompok-kelompok, mengambil Al-Quran sesuai dengan pemahamannya sendiri, ya. Karena Al-Quran itu selain lafadznya diwarisi, ayatnya diwarisi, juga pemahamannya diwarisi. Jadi agama itu tidak muncul dari
kantong-kantongnya para ulama. Agama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menjelaskan maknanya, menjelaskan maksudnya. Itulah yang diterima oleh para sahabat, diwariskan kepada kita. Yang menjelaskan agama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan ayat Al-Qur'an itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perkataan para ulama itu bukan hujjah. Perkataan para ulama itu bukan dalil, tapi dia adalah penjelasan dalil. Dengan penjelasan para ulama kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Maka kita diperintahkan untuk selalu kembali kepada Al-Qur'an Al-Karim, dan itu bentuk dari berpegang teguh pada Al-Qur'an. Kita kembalikan suatu perkara ketika terjadi perselisihan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk dari berpegang teguh kepada Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Wa la nakuna minal musyrikin al-mutafarriqin fi dinihim syi'an wa ahzaban. Dan jangan seperti orang-orang musyrik, orang-orang syirik yang berpecah belah, al-mutafarriqin, berpecah belah di dalam agama mereka. Ya, sehingga mereka bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Ya. Ini larangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah menyuruh kita untuk tasim berpegang teguh, maka Allah larang kebalikannya, berpecah belah. Ya, sumber dari perpecahan belah itu adalah tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia mengambil Al-Qur'an, mengambil sunnah, kemudian dia pahami sendiri di luar pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Qur'an dan sunnah itu pemahamannya diwarisi. Ya. Tidak seperti orang zaman sekarang, dia bangga kalau menemukan hukum baru. Iya. Seakan-akan menjadi pahlawan, menjadi solusi, jalan tengah di tengah-tengah perpecahan umat. Orang seperti ini pahlawan kesiangan. Pahlawan apa? Kesiangan. Misalkan terjadi perdebatan antara para ulama, perselisihan antara para ulama, musik itu haram atau musik itu halal. Datanglah manusia yang soalim ini mengambil kesimpulan bahwa musik itu halal ketika mengandung kebaikan, haram ketika mengandung keburukan. Ini kan pahlawan kesiangan. Ya. Contoh lagi, Maulid Nabi. Maulid Nabi itu baik kalau di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan. Dia mungkar kalau di dalam terkandung apa? Kemungkaran. Ini pahlawan kesiangan. Paham ya? Seakan-akan bangga menemukan solusi buat umat. Titik temu tidak ada. Antara kebatilan dan kebenaran itu tidak ada titik temunya, kawan. Antara sunnah dan bidah tidak ada titik temunya. Karena tidak mungkin seorang itu dalam kondisi yang sama dia menjadi bid'iyun ahli bidah dan sunniyun ahli sunnah. Tidak mungkin. Karena Allah itu tidak membuat dua lubang di hati seseorang itu. Ma ja'allahu fi qalbi fi jawfi Allah tidak membuat dua lubang di hati seseorang itu. Maka tidak mungkin pada saat yang sama dia bid'iyun, dia sunniyun, tidak mungkin. Paham ya? Iya, maka jangan sampai seperti orang-orang yang berpecah belah. Orang-orang musyrik, orang-orang yang memecah belah agama, bergolong-golongan, berpartai-partai, berkelompok-kelompok. Wa yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim. Nabi telah mengabarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran. Bahwa Yahudi dan Nasara itu terpecah belah. Ini pengabaran kepada kita oleh Nabi SAW sebagai bentuk peringatan agar kita tidak seperti mereka. Walaupun pada faktanya umat ini berpecah belah lebih daripada 73 golongan. Ya. Wa annal muslimina sayatafarraquna aktsara minhum.
orang-orang muslim akan terpecah lebih banyak daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi itu terpecah belah menjadi berapa? 72. Nasara terpecah belah menjadi berapa? 71, Nasara 72. Berarti sudah 140 berapa itu? 43. Umat Islam lebih banyak daripada itu. Dari 143 golongan. Ya. Subhanallah. Jadi aksar minhum wa anna hadhil fur'an wa anna hadzal firaq. Dan kelompok-kelompok ini satakunu urdatan lidukhulin nar. Semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka, artinya diancam neraka. Dihadapkan kepada neraka, urdu itu dihadapkan. Dihadapkan ke pintu neraka. Neraka itu enggak punya pintu. Enggak, artinya langsung orang-orang kafir itu langsung dicemplungkan ke dalam neraka. Iya. Maka perhatikan surah Al-Zumar seperti itu. Ya. Subhanallah. Langsung dihadapkan kepada neraka. Subhanallah. Diancam neraka. Kenapa linhirafiha? Linhirafiha. Karena penyimpangannya. Ya. Wa bu'diha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyyiha. Karena jauhnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha satadkhulul jannah. Di antara yang banyak itu ada satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah akan memasuki surganya. Wahil jama'atu. Itulah apa? Al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Al-mutamassikatu bil kitabi was sunnati shahihah, yang berpegang teguh dengan kuat, berpegang dengan kuat, komitmen di atasnya, bahkan mati di atasnya. Jadi atas Al-Quran dan sunnah yang sahihah, yang benar. Cukup sampai situ? Belum. Wa amali ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, Nabi perintahkan kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Berarti berpegang pada Al-Quran dan sunnah dan amalan para sahabat. Karena amalan para sahabat itu bukti dari pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan sunnah. Karena tidak mungkin para sahabat beramal yang salah. Tidak mungkin. Kalau salah pasti ditegur. Karena di zaman sahabat itu, di tengah-tengahnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada cuma dua, benar atau salah. Kalau salah pasti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hanya itu, benar atau salah. Maka di zaman Nabi enggak ada bid'ah. Enggak ada apa? Enggak ada bid'ah karena wahyu masih turun. Para sahabat masih bisa bertanya, ada yang salah, mereka konsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka keliru orang mengatakan Utsman berbuat bid'ah, Bilal berbuat bid'ah, padahal Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Itu salah namanya. Menuduh sahabat berbuat bid'ah, nanti dia akan berhadapan dengan Bilal bin Rabah. Menuduh para sahabat berbuat bid'ah, subhanallah. Jadi bid'ah itu kapan munculnya? Sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika wahyu sudah terputus, baru itu ada namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu muncul setelah agama ini sempurna. Kapan agama ini sempurna? Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Paham ya? Jadi di zaman Nabi enggak ada apa? Bila kalau orang mengatakan tuh sahabat berbuat bid'ah, enggak usah ditanggapin. Ya, tinggalin aja. Ya, pasti ngomongnya salah. Ya.
Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah. Allah jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang Engkau selamatkan. Kelompok yang Engkau selamat. Wa fikil muslimina li'ayyakunu minha, dan berikan taufik itu kemudahan kaum muslimin untuk menjadi bagian di dalam kelompok yang selamat ini. Subhanallah. Ada pertanyaan? Ya. Nah, silakan. Kenapa pada zaman sahabat tidak banyak pertanyaan? Tidak banyak pertanyaan di zaman sahabat. Baik. Kalau terkait dengan akidah, para sahabat tidak bertanya. Karena mereka paham. Karena akidah itu perkara yang paling jelas dalam Al-Quran. Ketika turun tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat tidak bertanya karena paham. Karena paham. Kalau nggak paham pasti tanya. Pasti apa? Pasti tanya. Iya. Yang kedua, kalau ternyata terkait dengan pengaplikasian, pengamalan ayat-ayat Al-Quran, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Maka antum lihat di dalam Al-Quran itu yas'alunaka wa yas'alunaka. Mereka bertanya. Siapa yang bertanya? Para sahabat. Itu terkait dengan pengamalan daripada hukum-hukum. Seperti itu. Maka yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid, wanita yang haid, bertanya tentang hilal, bertanya tentang ini. Datang para sahabat bertanya tentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan Nabi menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan sunnahnya kepada para sahabat. Dan Nabi itulah manusia yang paling paham agama. Jadi ketika dia menjelaskan pasti sahabat paham. Karena para sahabat itu orang yang pintar berbahasa Arab. Lisan mereka lisan Arab, ya. Berbahasa Arab dengan fasih, tidak bisa salah bahasa mereka. Kalau kita salah, kalau para sahabat itu tidak bisa salah bahasanya. Itu lisannya orang Arab. Lisannya apa? Orang Arab tidak bisa salah lidahnya. Ya. Seperti Ja'a Zaidun. Zaid datang, telah datang. Itu Ja'a Zaidun pasti Zaidun. Tidak pernah jadi Zaidin, tidak pernah jadi Zaidan. Kalau kalimat Ja'a Zaidun. Nah, orang Arab itu pasti begitu ngomongnya Zaidun. Kalau kita masih kadang salah. Ja'a Zaidin atau Ja'a Zaidan. Seperti itu. Jadi ketika Nabi menjelaskan, para sahabat paham. Kalau paham untuk apa lagi bertanya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Nabi itu paling fasih bahasanya, paling mengerti. Dijelaskan kepada para sahabat paham, mengerti, tidak perlu lagi bertanya. Ya. Dan para sahabat itu dia tidak akan bertanya di luar konteks apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu tidak mencari-cari pertanyaan. Oh gini, enggak. Karena pada dasarnya mereka paham, amalkan itu. Mereka tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau disampaikan wahyu, dijelaskan oleh Nabi, paham, mereka amalkan, selesai. Jadi mereka fokusnya itu paham, amal. Paham apa? Paham langsung amal. Itu fokus mereka. Seperti itu. Ya karena memang mereka salah satu tugasnya itu mempraktekkan agama agar bisa menjadi contoh generasi setelahnya. Jadi para sahabat tidak banyak bertanya. Ya. Ada pertanyaan ada. Bahkan para sahabat itu kalau ada orang-orang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka senang. Kalau ada orang Arab Badui itu kan orang kampung itu, kalau tanya kan nggak malu-malu. Kadang-kadang panggil kau, hai kau keluar kau. Itu Arab Badui. Datang nanti kencing di masjid, nah itu. Kalau bertanya nggak tanggung-tanggung. Coba ketika Nabi SAW khutbah Jumat kalau nggak salah, atau khutbah apa itu, tiba-tiba datang, ya Rasul, tanaman-tanaman habis, binatang-binatang kami peliharaan kami mati semuanya karena musim paceklik, musim panas, doakan kami ya Rasul. Kemudian Nabi berdoa, seketika turun hujan, 6 hari 6 malam turun hujan. Pekan depan datang lagi, ya Rasul, anjir semua, binasa semuanya. Berdoa ya Rasul supaya berhenti hujan. Nabi berdoa berhenti hujan, ketika keluar dari masjid langsung ada cahaya matahari. Seperti itu. Itu Arab Badui. Maka para sahabat itu senang. Ya. Sahabat itu tidak menyembunyikan. Sahabat itu tidak malu untuk bertanya pada kebaikan. Ya, itu para sahabat.
Maka lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu. Ya. Mereka tidak malu untuk bertanya tentang kebaikan. Tentang apa? Tentang kebaikan. Jadi itu kenapa tidak banyak para sahabat paham agama. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ya. Mereka tidak perlu belajar nahwu, belajar sorof, belajar balaghah. Tidak seperti kita belajar bahasa Arab bertahun-tahun. Bisa, tapi berproses. Saya aja 4 tahun belajar bahasa Arab. 4 tahun saya belajar bahasa Arab. 1 tahun pertama, saya guru saya namanya Ustaz Semanto. Belajar bahasa Arab, durusul lughah Arabiyah. 1 tahun pertama setiap hari saya berdiri, Pak. Kenapa? Karena nggak bisa saya. Iya, antum mahmud diajib soal. La astati'akum berdiri. Jadi setiap hari masuk dua kali masuk setiap hari itu. Sekali masuk 45 menit. Jadi saya berdiri 45 menit. Saya tiap hari kali 2. Entah la astati'akum. Ya, berdiri. Tapi lama-lama alhamdulillah bisa. Ya, seperti itu. Jadi sabar. Itu ya para sahabat. Ya. Para sahabat itu intinya nggak neko-neko. Maka mereka itu orang yang tidak pernah membebani dirinya dengan ibadah. Mereka tidak takalluf. Berjalan seperti biasa. Para sahabat itu berjalan seperti biasa. Dalam syair itu dikatakan mereka itu kalau dari garis start bersama-sama jalannya. Tapi mereka paling pertama sampai ke garis finish. Seperti itu. Karena mereka itu tidak takalluf, hatinya bersih, niatnya tulus. Niatnya apa? Tulus. Ketulusan niat mereka itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ulaika humus shadiqun." Mereka adalah orang yang jujur. Hatinya jujur, niatnya jujur. Mencari ridwanullahi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, maka perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Maka musta'nan falyastanna bi ashabi bima qad matu. Siapa yang hendak mengambil sunnah, mengambil contoh, ambillah contoh orang-orang yang sudah mati. Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Mas'ud. Karena yang hidup itu tidak dijamin selamat dari fitnah. Ya, tidak dijamin selamat dari fitnah. Hum barruha quluban. Hati mereka paling taat, paling bersih hati mereka terhadap niat-niat yang buruk. Itu para sahabat. Wa amaquha ilman, paling dalam ilmunya. Paling dalam apa? Ilmunya. Maka para sahabat itu tidak melakukan suatu perkara bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu. Mereka berhenti pada satu garis bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu. Sama dengan kita berhenti pada lampu merah karena kita tahu itu tidak boleh. Iya, karena kita tahu kalau melewati berarti kita melanggar disiplin lalu lintas. Walaupun sebagian kita juga melanggar. Ya tahu, Pak? Ya. Ya. Subhanallah. Ya. Itu para sahabat paling lurus hatinya, paling dalam ilmunya. Wa qalluha takallufan, sedikit membebani dirinya. Iya. Membebani dirinya. Tidak seperti orang sufi. Tidak seperti orang-orang khawarij. Ya. Subhanallah. Mereka orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin ada sahabat yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya barusan nulis beberapa hari yang lihat tulisan orang Syiah mengatakan, mungkinkah Abu Bakar dan Umar minum khamr? Subhanallah, ini penuduhan yang luar biasa. Umar pernah memberontak kepada Nabi 2 kali. Subhanallah. Saya komen ini jahil yang nulis ini. Ya, mengambil hadis-hadis dari orang-orang Syiah. Subhanallah. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada lagi pertanyaan?
Nah, silakan. Nah, jadi sejarahnya awal mula penakwilan itu seperti apa, Ustaz? Dari mana, Ustaz? Baik. Karena kan para sahabat Tidak menakwil. jelas kan, Iya. terkait dengan usul akidahnya. Iya. Baik. Takwil itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada takwil yang mahmud yang dipuji. Itulah bersemakna dengan tafsir. Takwil semakna dengan tafsir. Karena para ulama dulu seperti Ibnu Jarir At-Tabari, bahkan para tabi'in membahasakan tafsir dengan takwil. Jadi kalau mereka menyebutkan takwil berarti semakna dengan tafsir. Ya. Kemudian ada namanya takwil. Takwil ini memalingkan makna yang benar ke makna yang tidak benar. Makna yang asli ke makna yang kurang asli atau KW. Makna yang nyata menjadi makna yang tidak nyata. Mana yang jelas ke mana tidak jelas. Ini muncul ketika filsafat masuk ke dalam agama. Ketika ilmu kalam dijadikan pondasi di dalam membahas agama. Karena ilmu kalam dan filsafat itu dasarnya adalah akal. Ketika akal itu tidak sesuai, ketika ayat atau hadis tidak sesuai dengan akal, maka mereka takwilkan, dibalingkan ke makna yang bukan sebenarnya, karena tidak masuk akal menurut mereka. Ini takwil yang tercela. Dan orang-orang yang seperti ini diindikasikan mereka cenderung kepada kesesatan. Wa ma fi qulubihim zaygun fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Orang yang memiliki kecenderungan kepada kesesatan, mereka menggunakan ayat-ayat syubhat ini untuk membuat keonaran. Bukan keonaran perang, tapi keonaran dalam berpikir, keonaran dalam hati, merusak hati-hati orang. Dan wabtigha ta'wili, mereka mencari takwilnya. Ya. Ini ciri-ciri orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi kapan munculnya? Ya jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, jauh setelah para sahabat meninggal dunia. Datanglah takwil. Ketika apa? Ilmu filsafat, ilmu kalam dijadikan landasan untuk membahas agama, membahas dalil-dalil. Dari orang-orang yang tidak puas terhadap penjelasan-penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak puas karena otaknya menjadi landasan, sehingga tidak puas. Dijelaskan begini enggak puas, akhirnya mereka masuk ke dunia filsafat. Subhanallah, itu begitu. Ya. Para sahabat tidak mengenal namanya takwil yang tercela. Tidak ada. Karena ayat-ayat sifat, ayat-ayat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya itu bukan ayat mutasyabihat, bukan ayat-ayat yang samar. Itu ayat yang muhkamat, ayat yang jelas maknanya. Buktinya apa? Para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi apa maknanya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Nabi menyampaikan kepada sahabat, tidak ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mal mana istiwa? Apa makna istiwa? Tidak pernah tanya para sahabat. Kalau seandainya itu mutasyabihat, memiliki tafsiran yang banyak, memiliki makna yang banyak atau tidak jelas, pasti sahabat bertanya. Karena sahabat tidak mungkin pulang ke rumahnya sambil mikir apa tadi maknanya. Dibawa tidur, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Ya. Maka tadi apa? A'maquha ilman, paling dalam apa? Ilmunya. Ketika Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, para sahabat tidak pernah bertanya. Karena sahabat tahu kaidahnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak semisal dengan apapun. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Itu. Selesai para sahabat. Sahabat tidak cawe-cawe, tidak colek-colek sana sini apa maksudnya Rasul. Itu. Dan tidak pernah jahil. Oh, coba saya kerjain Rasul. Karena pertanyaan ini tidak pernah. Seperti itu. Paham ya? Tapi ada lagi tadi? Nah. Jadi gini, terhadap ahli bid'ah. Kita ini kan belajar ini kan selain mengamalkan, kita juga mendakwakan. Ya. Akan tetapi kan secara prinsip pribadi kan mereka baru melihat penampilan kita aja udah alergi kan. Nah, supaya apabila pelaku bid'ah ini tetap
berbuat bid'ah, Hmm. tanpa ada yang mengajak, apakah kita berdosa? Kalau antum mampu menasihati tidak menasihati berdosa. Ya? Kalau kita mampu menasihati tidak menasihatinya, membiarkannya, mampu menasihati tanpa ada kerusakan yang ditimbulkannya, kemudian kita membiarkan, kita berdosa. Ya. Tapi kalau antum menasihati timbul kerusakan yang lebih parah, antum tidak berdosa. Tapi minimal kita mengingkarinya. Jadi mengingkarinya seperti itu. Ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan, ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Seperti itu. Selama kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau enggak, jangan. Seperti itu. Kemudian ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Afaman syarallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Siapa yang dilegahkan hatinya, dilapangkan hatinya terhadap Islam, dia berada di bawah cahaya. Maka kalau ada orang yang melihat jenggot kepanasan, melihat orang yang celana cingkrang kepanasan, itu orang yang disempitkan hatinya terhadap Islam. Ya. Itu orang yang disempitkan hatinya, mendengar azan lagi. Nah, itu orang yang disempitkan hatinya terhadap Islam. Ya. Ada orang yang besok sudah puasa lagi. Baru kemarin nggak makan kita, gimana nih? Aduh, gimana kerja kita? Ini orang yang ciri-ciri orang yang disempitkan hatinya terhadap Islam. Maka berhati-hati. Ya, kalau ada orang ini kebakaran jenggot dengan apa namanya? Dengan sunnah-sunnah Nabi, itu ciri orang yang disempitkan hatinya terhadap Islam. Saya bacakan ayatnya. Afaman syarahullahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang dilapangkan hatinya terhadap Islam, menerima sunnah-sunnah Nabi SAW, dia berada di atas, di bawah cahaya Rabbnya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berhati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Ya. Baik. Nah, yang tadi ini Baba Luqman, fadhil. Di sini buku ini sebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kitab Al-Qiyah. Ya. Kitab ini apakah rujukan ulama salaf juga? Iya. Itu bagus, kitab bagus itu. Ya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ini Ahlussunnah diputuskan sama Iya. teman-teman kita sudah ya. Itu apakah memang mereka ini mencontoh ada dari Timur Tengah dahulu yang lebih memutuskan beliau atau gimana? Itu cerita-cerita orang-orang yang dari kalangan sufi yang mengkultuskan siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Mereka membuat cerita-cerita khurafat berdusta atas nama Abdul Qadir Jailani. Dimulai di Irak atau di Irak sana. Di Irak, ya. Bukan dari Indonesia. Indonesia ini terima saja. Indonesia ini selain impor barang, impor ke ajaran juga. Iya. Iya. Ya itu. Jadi seluruh toriko-toriko sufi di Indonesia ini semuanya impor. Impor ya. Semuanya impor kecuali satu, namanya Tariqah Siddiqiyah. Ini produksi orang Jombang, Pelausan, Jawa Timur sana. Mohon maaf orang Jombang. Ya, saya pernah ke sana penelitian bersama dosen saya ketika beliau itu mau mengambil doktoral. Doktoral disuruh sama pembimbingnya dari Malaysia. Kamu cari Tariqah, penelitian Tariqah produksi Indonesia. Ketemulah di sana, saya diajak untuk meneliti. Ya, 1 minggu kami penelitian. Ya. Ya, subhanallah, dari situ. Ya, sudah itu ya. Jadi khurafahnya dari sana. Dari sana. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari itu. 6. Kan kita tahu kan bahwa agama Islam kan ajaran dari Nabi di sahabat, tabi'in. Yang Anda pertanyakan kan itu kan melantai semua kan. Ya. Jadi kan
kita tahu bahwa dari Kota Sufi yang mungkin dari dai Asy'ariyah banyak macam ajaran tentang salawat dan lain. Apakah itu yang Anda pertanyakan itu termasuk dari tabi'in atau dari setan atau mungkin kadang-kadang sendiri Pak? Contohnya salawat nariyah atau gimana? Itu dari syaitan. Dibisikan kepada auliyanya, kepada wali-walinya, karena syaitan itu punya wali-wali. Auliya syaitan yuhuna ilaihim liyujadilukum. Jadi syaitan mewahyukan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian, membantah kebenaran. Itu apa namanya? Ajarannya syaitan dibungkus dalam kebaikan sehingga manusia tertipu dengannya. Seperti itu. Seakan-akan ini baik. Seakan-akan ini baik, padahal ini sebuah kesesatan. Salawat itu yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selainnya salah. Mau salat nariyah, salat fatih, salat tertibul qulub, salat busyra, salawat ini itu bukan salawat. Itu salat bid'ah yang mengamalkannya berdosa. Yang meyakininya sebagai amal ibadah itu berdosa, tak boleh diamalkan. Itu ajaran syaitan. Ajaran syaitan yang dibungkus dalam bungkusan Islam. Ya. Tadi saya sambungkan dengan ayat itu, ayat yang lain itu tentang orang-orang yang sempit hatinya ketika mendengar azan, mendengar sunnah, mendengar ini. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, Allah buat hatinya sempit. Ya, sempit. Ya. Seakan-akan dia naik ke langit. Kan semakin tinggi orang ke langit kan semakin sedikit oksigen. Semakin sempit hatinya. Kalau kita mendengar azan, malu kita, periksa nih, jangan-jangan saya bagian daripada orang ini, golongan ini yang disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waliyahzubillah ya. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal seperti ini. Maka kalau ada muncul seperti ini, cepat istighfar. Astagfirullah. Ya. Qul amantu billah. Aku beriman kepada Allah, seperti itu. Nah, itu ajaran sesat ya. Salawat itu. Makanya kenapa disebut dengan mereka millah? Karena mereka punya ajaran. Punya apa? Punya ajaran, punya cara, punya zikir, punya keyakinan, punya akidah. Maka disebut dengan apa? Millatun. Ya. Baik, saya kira cukup. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.